Selamat pagi Kak Dika dan juga tim Purwadika BSD. Sebelumnya, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ignatius Dimas. Sekarang saya akan menjalani ujian TC untuk modul 3. Sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu soalnya seperti apa. Soal nomor satu itu, soal nomor satu, soal nomor satu, jelaskan bagaimana kamu akan tahu iklanmu boros atau hemat. Oke. Hmm, nah, pertama, kita akan tahu kalau iklan kita itu boros kalau misalnya CPA, misal kita melakukan iklan terhadap awareness, tapi kalau awareness itu biasanya kan orang tuh nggak klik tentang iklannya, tapi misal kalau iklan kita bikin iklan tentang awareness, tapi dengan hitungan CPC, tapi misalnya CPC-nya tinggi dengan tanpa tinggi tapi tanpa conversion itu bisa dianggap boros. Kemudian jika misalnya CPA itu melebihi nilai pelanggan itu misal jika misalnya harga untuk mendapatkan acquisition atau mendapatkan action misalnya di harga misalnya Rp3.000, tapi ternyata harga satu pelanggan itu kita dapetinnya di harga misalnya 5.000, misalnya sampai harganya 5.000 atau 6.000, pokoknya lebih dari 3.000. di media plan di media plan yang kita buat misalnya kita nulisnya 3.000 prediksi kita, tapi ternyata pas actionnya kita ternyata dapatnya tuh 5.000 sampai 6.000, itu kan berarti iklannya boros. Kemudian menggunakan perhitungan ROAS. ROAS itu return on ads, return on ad share. Biasanya nilai idealnya tuh untuk kita bisa mendapat ads kita itu dalam kategori at least untung adalah jika nilai ROAS itu di atas satu. Dua dan tiga itu istilah kalau udah benar-benar efektif. Tapi kalau misalnya nilai ROAS di bawah satu, itu berarti menandakan kita lebih banyak ngeluarin uang dibanding lebih banyak ngeluarin uang untuk iklan dan tapi kita resultnya tuh tidak jelas apa kayak kurang seperti itu. Terus kayak misalnya kalau click to rate yang rendah, kayak misalnya kalau mau di consideration misal mau comment, share, subscribe tapi ternyata cuma ngeliat doang tapi nggak ada ininya, berarti bisa dibilang itu iklannya boros seperti itu. Kemudian apa lagi tadi soalnya? Oh, hemat ya. Oke. Kalau misalnya hemat, hemat itu berarti dalam arti misalnya kita ngeluarin biaya iklan untuk kecil tapi hasil result yang kita dapatkan besar. Kayak seperti tadi saya bilang ROAS itu return on ads share-nya kalau misalnya di atas dua atau bahkan lebih bisa dia katakan kita campaign ads yang kita jalanin tuh menguntungkan karena lebih besar lebih besar biaya iklan yang dikeluarkan untuk mendapatkan return ROAS itu, sorry, return on ROAS dengan nilai 2 itu akan lebih menguntungkan karena biaya iklannya akan lebih kecil seperti itu. Kemudian juga kalau misalnya kayak di awareness atau conversion tergantung dari bidangnya, tergantung dari field yang lagi kita jalanin ads-nya seperti apa. Tapi misalnya kayak impressionnya dan engagement itu seimbang. Jadi kayak misalnya orang lihat, tapi juga misalnya impresinya banyak, nge-share, nge-like, comment, subscribe, dan seperti itu. Kalau mereka misalnya seimbang dengan misalnya jumlah views, itu berarti salah satu yang campaign-nya, campaign ads-nya berhasil. Oke, kemudian soal nomor 2. Jelaskan langkah-langkah sederhana orang yang melihat iklan hingga akhirnya membeli. Atau lebih tepatnya customer journey dari campaign ads yang sudah kamu buat. Oke, kemarin saya menggunakan brand di BC saya menggunakan video.com. Karena video.com itu sebenarnya merupakan kayak online platform online streaming gitu, seperti itu. Mereka sebenarnya iklan-iklan yang pernah mereka jalankan itu sebenarnya lebih ke kayak tentang acara-acara yang mereka bisa tayangkan di platform mereka. Seperti misalnya kayak belum lama ini mereka menayangkan
Kalau mereka sekarang udah bisa nge-streaming Fast 8 apa Fast 8, tapi juga misalnya kayak ada yang belum lama ini yang populer serial K-drama seperti misalnya S-Line. Nah, di sini kita mulai dari campaign awareness-nya. Saya menggunakan menjelaskan menggunakan model ISAS. A-nya awareness, I-nya interest, S-nya eh saya lupa apa ya S-nya tuh S-nya itu search, A-nya action, dan S-nya itu share. Oke, pertama awareness-nya itu kita kasih lihat dulu kalau ternyata dari si video ini untuk campaign 88 dan selanjutnya untuk promo mereka untuk selama bulan Agustus saya mencoba menggunakan seperti ini yang kita bikin awal untuk awareness-nya untuk melakukan kayak kayak misalnya ini budget F plus apa iklan untuk menayangin F apa apa F8 apa Fast Furious 8. Nah, kita mulai dari awareness dulu, kemudian kalau mereka misalnya tertarik dengan misalnya ini apa nih iklannya tentang apa, terus misalnya kita mulai perlahan memunculkan seperti ini iklannya yang kalau kita dari mulai tanggal ini kemarin tanggal 5 sampai tanggal 88 tuh kita sebenarnya punya ini loh, kita tuh akan ngadain campaign 88 supaya nanti kamu bisa mendapatkan untuk kalau misal kamu langganan video selama bulan Agustus kamu akan bisa mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan bulan sebelumnya atau untuk bulan selanjutnya belum tentu promonya ada seperti itu. Nah, kemudian dari awareness tadi yang iklan tentang budget F8 dibuat buat interest kalau ini oh ini ada promo 88. Kemudian searchnya apakah benar mereka klik link apa ad-nya mereka klik kemudian diarahkan ke landing page-nya kemudian diarahkan ke landing page-nya sorry landing page itu di sebelah sini landing page di oh bukan di sini sorry. Ya, kemudian diarahkan ke landing page-nya kita. Nah, ini, sorry. Diarahkan ke landing page kita yang kita kasih info nih, ada promo 88 dan juga nanti sebenarnya ada promo Merdeka juga. Tapi kemudian setelah mereka melakukan search, mereka melakukan action dengan mengklik link di mana? Di landing page-nya. Kemudian mereka tidak untuk ya istilah mereka berlangganan untuk orang pertama kali atau orang yang sudah pernah sudah pernah jadi subscribernya mereka download mereka kemudian lihat oh ada promo nih misalnya untuk promo yang paling murah segini promo yang tengah segini promo paling mahal segitu nah kemudian setelah mereka download dan kemudian mereka mensubscribe ke video.com untuk menonton acara-acara favorit mereka kayak K-drama, TV series atau misalnya film film-film barat atau lokal, kemudian mereka akan mereka akan nantinya nge-sharing kayak misalnya, oh di video selama bulan Agustus kita ada ini nih, mereka si video ada ini nih campaign selama bulan Agustus ada potongan harga. Walaupun sebenarnya kita nggak sebutin berapa persennya, tapi audiens yang telah subscribe, audiens yang telah membayar ini, oh ternyata ada nih video selama bulan Agustus dan hanya di bulan Agustus saja mereka ada iklan loh promo 88 awalnya terus dilanjutkan dengan iklan promo Merdeka yang berlanjut sampai akhir Agustus seperti itu. Jadi intinya dari awareness, interest, kemudian mereka search, kemudian action atau acquisition, kemudian mereka akan share itu di sosmed mereka. Seperti itu. Kemudian nomor tiga, jelaskan kira-kira bagaimana kamu mengukur performa funnel iklan kamu berhasil atau tidak berdasarkan event atau metrik penting. Oke, sudah. Nah, kalau misalnya kayak tadi kita melakukan dari funnel itu kita ada tiga funnel itu ada awareness, kemudian consideration, ACC awareness, consideration dan conversion. Awareness tuh misalnya misalnya orang ngeklik, orang ngelihat iklan kita, gitu. Kalau mereka ininya apa misalnya mereka kita ngiklan tapi ternyata
viewsnya bahkan dari yang simpel aja deh, kalau misalnya viewsnya ternyata nggak banyak, kayak misalnya kita ngetargeting misalnya eh, kita ngiklan di TikTok, misalnya iklan tadi video, misalnya targetnya adalah 10.000 dalam, misalnya dalam satu hari. Tapi misalnya kalau dalam satu hari jumlah viewsnya hanya ada 8.000, nah itu berarti bisa bisa dianggap itu tidak memenuhi metriknya, jadi tidak sesuai dengan target yang kita tentukan. Kemudian kalau misalnya conversion kayak tadi, click to rate CTR, kayak misalnya, oh, kayak misalnya kalau mereka iklannya tentang engagement, misalnya mau menaikkan engagement, tapi misalnya engagementnya mau mencapai 12%, tapi ternyata setelah melakukan iklan 2 minggu, misalnya engagementnya hanya mencapai 10% ternyata, dan 10% ini itu pun belum nggak semuanya rapi, jadi kayak maksudnya bahkan ada kayak cuman komentarnya yang gitu-gitu aja, bukan komentar yang bagus, atau bukan yang ini, tapi ya bagi komentar yang gitu-gitu aja, dan akhirnya yang CTR-nya kita 12%, tapi ternyata hanya dapat 10%, dan itu pun 10%-nya belum tentu yang bagus. Kemudian kembali lagi berdasar industrinya apa, ada yang conversion, ada yang di leads juga, kayak misalnya CPL, cost per leads-nya. Misalnya kalau tapi ini kita ngomonginnya tentang leads. Misalnya di leads-nya targetnya mau mencapai 50 leads. Tapi dengan cost untuk mendapatkan leads itu kayak tadi misalnya 5.000. Tapi ternyata kita buat mendapatkan leads, setelah menjalankan ads-nya ini kurang lebih sebulan, ternyata ads-nya chat cost per leads-nya itu mendapatkan nilainya di 6.000. Memang cuma mahal 1.000, tapi tetap aja meaningnya adalah estimasi untuk mendapatkan leads itu lebih mahal 1.000 daripada target yang sebelumnya. Sama halnya pun dengan cost per action. Jadi misal cost per action sampai mereka sudah membeli, sudah subscribe atau apapun seperti itu, misalnya mereka mau jadi customer-nya si video, misalnya menjadi customer si video, tapi eh, kemudian iklannya ini sendiri, misal CP-nya kita targetin di 8.000, tapi ternyata untuk dapetin satu CP-nya tuh nilainya 10.000. Nah, itu kan berarti hasilnya tidak maksimal, karena kita rugi 2.000 untuk setiap setiap CP yang kita harapin tercapai 8.000, at least satu itu, tapi ternyata kita dapatnya 10.000. Kemudian juga tadi mau menambahkan lagi, ya misalnya balik lagi ke ROAS, karena ROAS itu adalah pengukuran untuk ads, bukan ROI. Kalau ROI itu lebih ke organik, tapi kalau ROAS itu untuk campaign ads. Balik lagi, ROAS itu adalah return on ad share, di mana jika nih ROAS itu kita bisa menggunakan metriknya 1 sampai 3 metrik. Kalau misalnya mencapai satu, berarti iklannya tuh at least tidak merugi. Kalau dua sudah oke, tiga tuh berarti sudah untung banget, sudah bagus banget, sudah top banget, iklannya murah meriah, tapi kita hasilnya sangat efektif. Jadi kalau misalnya itu bagus, tapi kalau misalnya mau dimanapun, mau di awareness atau di consideration atau di conversion, itu nilai ROAS-nya di bawah satu, berarti menandakan campaign ads yang kita jalankan itu rugi. Jadi kayak rugi, jadi tidak efektif dengan apa yang kita targetkan, seperti itu. Oke, Oke, segitu aja dari saya untuk menjawab 3 soal TC ini. Terima kasih. Mohon maaf jika saya banyak belibetnya, banyak stok AU bukan karena apa, tapi memang kalau saya orangnya tidak bisa, kalau lagi kurang tenang agak sedikit kagok. Sebelumnya selamat siang dan terima kasih.